Nah, ini pakai alatnya pakai diesel. Nah, ini namanya dieselnya ini kawan-kawan. Tuh. Karena di sini kan ada airnya. Tuh, ke sini. Kalau di sini kan ada airnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel, yang pada kesempatan sore hari ini saya sedang berada di kebun rumput odot. Rumput odotnya sekarang itu kelihatan tua-tua sekali, dan rumput odotnya banyak sekali yang kering. Nah, ini kawan-kawan semua, coba lihat rumput odot ini. Sebenarnya rumput odot ini masih berumuran sekitar 1,5 bulan, bahkan ada yang 2 bulan. Ini sebenarnya rumput odot ini masih muda sekali ya, belum sampai tua-tua banget. Cuman karena berhubung ini kan musim kemarau, jadi rumput odot itu tidak mendapatkan air, bahkan air hujan pun nggak ada. Waktu masih ada air hujan sih di sini tuh kan masih mending, rumput odot itu masih hijau-hijau. Nah, sekarang rumput odotnya banyak yang daunnya itu udah pada tua-tua seperti ini nih. Tuh kawan-kawan, kelihatan ya, yang paling bawah itu kan tuh pada tua-tua. Nah, padahal ini kan tingginya baru kurang lebih 70 cm, bahkan ada yang 80. Kalau menurut saya kan masih muda. Cuman kelihatan tua itu karena nggak mendapatkan air. Nah, kawan-kawan semua, pada video yang lalu saya menjelaskan rumput odot itu sangat mudah sekali agar rumput odot menjadi muda lagi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan buat kawan-kawan semua yang pada menanam rumput odot dan bingung gimana sih caranya agar rumput odot ini menjadi hijau-hijau kembali, agar domba-domba kita itu seneng ya dikasih makan yang rumput yang hijau-hijau lagi, nggak tua-tua kayak gini. Memang sih kalau domba itu sebenarnya makan rumput odot kayak gini ya dimakan, mau aja lah kalau dikasih rumput odot kayak gini. Cuman kan lihatnya itu kan rumputnya, aduh, kayak saya yang ngaritnya ini kelihatan tua-tua banget. Jadi kayak rumput odot tuh kaku, batangnya juga keras, terus daunannya nih, daun-daun kayak gini nih kawan-kawan, jadi kayak kaku banget tuh ya. Biasanya kan lemes tuh kalau nggak dapat air ataupun nggak dipupuk ya kayak gini, kaku, terus warnanya itu nggak hijau, jadi kuning tuh, tahu sendiri kan, kuning. Nah, nanti saya akan kasih tahu caranya, gimana caranya rumput odot ini biar hijau kembali, biar rumput odot ini menghijau, dan nanti biar lemes daunnya, agar domba itu lahap kembali kalau makan rumput odot. Karena sebagian peternak ada juga kan yang dikasih rumput odot yang tua-tua, terkadang nggak habis dimakannya itu, karena pas dikasih ke domba rumputnya kan mungkin agak ketuaan, apalagi yang domba yang masih umur 3 bulan 4 bulan. Kalau makan rumput odot kayak gini kan kasihan juga kayaknya itu lihatnya kan gimana gitu ya, nggak kawan-kawan. Nah, pasti kan kasihan lihatnya, apalagi yang masih kecil. Kalau yang kecil kan mungkin agak susah juga kalau makan rumput odot yang udah tua ataupun kaku kayak gini. Oke kawan-kawanku semua, kita sambil kesini ya, nanti saya kasih tahu caranya. Nah, jadi di saat musim kemarau ini kawan-kawan, kita itu harus menyedot pakai diesel kalau memang irigasinya nggak ada airnya. Nah, kita lihat dulu ya irigasinya ke sini. Nah, ke sini kawan-kawan. Nah, ini air irigasinya tuh. Ini air juga, air dari sini nih.
ini kan nyedot. Kalau irigasi yang ini memang nggak ada airnya. Oke, langsung aja kita ke sini ya. Karena di saat musim kemarau memang di wilayah manapun memang pada kekurangan air. Jadi kita itu gimana caranya sebagai peternak harus bisa memberikan air pada kebun rumput odot kita. Nah, ini kawan-kawan, nah ini kayak gini nih, tuh. Ini airnya tuh, ini kan selangnya ya. Kayak gini tuh. Ini selang air ini kawan-kawan semua. Tuh ya. Nah, ini alatnya nih, pakai diesel. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kalau misalkan di saat musim kemarau seperti ini, nah ini pakai alatnya pakai diesel. Nah, ini namanya dieselnya ini kawan-kawan. Tuh. Karena di sini kan ada airnya. Tuh, ke sini. Kalau di sini kan ada airnya tuh. Kalau misalkan jadi kita ambil air di sini kawan-kawan. Intinya biar kebun rumput odot kita itu rumput odot kita itu dikasih air. Nah, jadi caranya ya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kan datarannya kan naik tuh ya, naik. Ini dataran rendah itu naik. Soalnya kalau dari irigasi yang di sana itu nggak bisa, udah pada kering semua. Ini kan dari sungai yang paling dataran rendah, jadi masih ada airnya. Nah, kita gunakan seperti ini. Ini adalah cara saya dalam setiap tahunnya kalau misalkan musim kemarau ya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini airnya kan ke sini nih alirannya tuh, lurus ya. Tuh ke sini. Nanti kita tunggu 1 minggu lagi ya kawan-kawan. Kita lihat perkembangan dari rumput odotnya. Ini kecil tapi sebenarnya udah tua ini kawan-kawan. Rumput odotnya. Ini rumput odot ini tingginya kurang lebih baru 30 cm bahkan 40 cm. Nah, jadi rumput odot ini sebenarnya udah tua karena nggak dapat air, dan ini rumput odotnya sama sekali belum dipupuk. Jadi akhirnya rumput odot itu nggak bisa cepat pertumbuhannya. Tuh airnya kawan-kawan. Nah, seperti ini ya airnya. Intinya kita rendam rumput odot ini. Biasanya itu saya tuh kalau nyedot untuk merendam ini tuh 5 jam biasanya tuh. Nanti kita rendam soalnya kasihan udah pada kering-kering semua tuh lahannya. Karena saya itu nggak kasih air ini karena nggak ada hujan di saat musim kemarau ini. Biasanya kalau misalkan ada hujan kan paling masuk bulan 11 udah mulai ada hujan. Nah, ini adalah tips dari saya nih kawan-kawan semua, bagi para peternak di rumah yang mempunyai lahan rumput odot yang luas ataupun sedikit. Nah, ini caranya seperti ini kalau misalkan di saat musim kemarau. Tapi kalau misalkan di sana nggak ada sungai yang ada airnya, kalian juga bisa bikin bor. Nah, bikin bor itu nanti bisa disedot. Nah, dari air bor itu kita dapatkan air untuk lahan kita. Ini adalah caranya di saat musim kemarau ini kawan-kawan. Nah, ini jadi sangat mudah sekali ya untuk perawatan rumput odot. Jadi jangan khawatir yang mempunyai bank pakan rumput. Ya intinya sih bank pakan itu rumput apa aja, mau rumput odot, mau rumput liar, bebas rumput apa aja. Cuman dalam perawatan untuk di masa musim kemarau ini ya contohnya seperti saya ini. Kayak gini kawan-kawan. Mau rumput liar ataupun apa kita harus kasih air, karena kalau misalkan nggak dikasih air tentunya pertumbuhan rumput itu akan lambat. Nah, jadi kayak gini nih ya kawan-kawan semua, biar nggak pada kekeringan. Kasihan kan kalau misalkan rumputnya pada kekeringan. Nah, kelihatannya tuh kayak gini ya kalau misalkan rumput udah pada tua.
kasihan dombanya kan kalau misalkan dikasih rumput tua terus. Nah, nanti saya akan bikin video lagi hasilnya seperti apa kalau misalkan udah dikasih air. Nanti tunggu video berikutnya ya kawan-kawan, tunggu lagi seminggu. Kita tunggu seminggu lagi kawan-kawan hasil dari cara saya ini. Karena nanti akan saya kasih tahu caranya nanti seperti apa rumputnya kalau habis disedot. Nah, biasanya nih kawan-kawan, kalau rumput udah disiram pakai air seperti ini, disedot lah, intinya kan nyedot ya pakai air. Nah, itu saya nih besoknya langsung dipupuk, mau pupuk kandang mau pupuk kimia bebas, intinya dikasih pupuk. Tapi kalau saya sendiri sih pertama itu kasih pupuk urea dulu, urea sama Ponska itu saya tabur-taburin semua di rumput ini nih, saya tabur-taburin. Nah udah kayak gitu, terus beberapa hari kemudian saya kasih pupuk kandang, jadi nggak bersamaan. Jadi kita manfaatkan juga pupuk kandangnya ini kawan-kawan. Pupuk kandang di kandang-kandang kita nih kawan-kawan, kita manfaatkan jadikan pupuk, jangan dibuangin. Biasanya kan kadang-kadang kita buangin ataupun kita bakar ya. Nah, jangan dibakar atau jangan dibuang. Kita kumpulin aja nanti dibikin pupuk. Langsung aja dari kandang itu tabur-taburin ke lahan kita. Kalau misalkan banyak tuh, nah itu kesempatan buat kita biar ngurang-ngurangin obat kimia, obat pupuk kimia. Jadi nanti kalau pupuk kandang itu ditabur-taburin ke rumput kita itu nanti tambah bagus kawan-kawan. Rumputnya itu nanti hijau-hijau sekali. Pokoknya intinya pasti subur-subur sekali kalau misalkan dikasih pupuk kimia sama pupuk kandang itu. Sebenarnya pupuk kandang itu sangat bagus kawan-kawan kalau mau tahu. Cuman kan terkadang kita itu males untuk ngambilnya, itu udah pasti sih. Nah jadi kita manfaatkan aja pupuk kandang yang biasa kita buang ataupun kita bakar, kita manfaatkan jadi pupuk buat kebun rumput odot. Nah oke kawan-kawanku semua, mungkin ini video saya penanganan rumput odot di saat musim kemarau. Jadi semoga video ini bermanfaat buat para peternak yang mempunyai bank pakan rumput odot. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton. Jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kawan-kawanku semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.